Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Di aula utama, Kaisar meminta asisten untuk membaca persyaratan kredit dari Liu Jingming dan meminta semua orang untuk mendengarkan. Pemberontakan hebat. Han Yue, ahli sejarah, langsung geram. Begitu sok, ini bukan hati manusia. Jadi, ke arah aula, segera muncul banyak kutukan. Perdana Menteri Ouyang Xi berkata pelan, "Tuan Yuxi, apa pendapat Anda tentang persatuan Suanti ini?" Tentu saja itu, seharusnya sumbangan gratis. Apakah benar, saya mendengar bahwa rumah Tuan Yuxi penuh dengan batu roh, dan makhluk abadi berguling-guling di tanah, dan dia juga memiliki perusahaan besi hitamnya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana rencana Tuan Yuxi untuk mendukung negara. Sebelumnya, keluarga Zhang berjanji untuk menyumbangkan 5.000 ton besi hitam murni 95% dalam 2 bulan ke depan. Keluarga Zhang adalah keluarga Zhang, dan persekutuan Suanti adalah persekutuan Suanti. Keduanya tidak bisa dicampur. Perdana Menteri menyipitkan matanya. Apa yang saya tanyakan adalah, apa yang akan dilakukan keluarga Han Anda? Di aula, suasana langsung memadat. Pemeriksaan oleh Perdana Menteri Ouyang Xi memaksa Han Yue, ahli sejarah, ke sudut. Omong-omong, Han Yue sedang mencari sesuatu sendiri. Tetapi Han Yue dengan cepat mengatakan bahwa kami telah menyumbang, dan menyumbangkan pengrajin, penjaga keluarga, makanan, batu roh, dan banyak dari keluarga kami bertugas di militer. Namun, Persatuan Suanti adalah organisasi bisnis non-pemerintah yang tidak memiliki kontribusi untuk negara tersebut, biarkan dia menyumbangkan sesuatu, ada apa? Bukankah seharusnya begitu? Perdana Menteri tiba-tiba menjadi sedikit marah. Han Yue, sekarang bukan saatnya untuk marah. Usulan Suanti Guild sangat adil. Orang-orang di pihak Perdana Menteri juga mulai berbicara, menuduh Han Yue berbicara kasar. Ini mengatakan, persyaratan kreditnya bagus, itu memecahkan masalah keuangan negara, dan secara aktif mendukung ekspedisi timur, dan juga menjamin hati rakyat. Yang mengatakan, persyaratan kredit sangat bagus, dan dengan itu, negara akan dapat melangkah lebih jauh, mungkin itu memiliki efek membalikkan situasi. Dikatakan juga bahwa persyaratan kreditnya luar biasa, benar-benar menyelesaikan kebutuhan yang mendesak, dan memiliki pemikiran yang mendalam. Tetapi ada juga orang bijak yang mengatakan bahwa istilah kredit ini memiliki dua sisi, jika digunakan terlalu banyak, akan menjatuhkan negara dan harus berhati-hati. Setelah berdebat di aula untuk waktu yang lama, Kaisar akhirnya berkata, "Ouyang Xi, menteri ada di sini." Perdana Menteri Ouyang Xi mengambil langkah maju. "Kamu pergi ke persekutuan Suanti secara pribadi untuk membahas masalah kredit, semakin cepat semakin baik. Kamu bisa memberi manfaat pada persekutuan Suanti, tetapi kamu tidak boleh membahayakan kepentingan nasional." Iya. Di mansion dan paviliun Sang Putri mendengarkan dengan tenang laporan di aula, dan akhirnya menghela nafas dengan menjadi tenang, dia tidak lagi berbicara, tetapi memandang ke arah timur dengan tenang, dengan kesedihan mendalam di matanya. Hu Yinglan berbisik, "Yang mulia, ini sudah 2 hari lagi, kamu harus istirahat." Sang Putri menghela nafas lagi, dan kepalanya sedikit bergetar. "Kamu berkata, mengapa kamu memiliki strategi yang baik, tetapi Kaisar Ayah tidak membutuhkannya? Aku tidak percaya bahwa Kaisar Ayah tidak bisa melihatnya." Hu Yinglan berbisik. "Bawahan tidak tahu." Sang Putri melirik Hu Yinglan dan menggelengkan kepalanya lagi, "Semua orang pintar, tapi sayangnya, mereka semua pintar dalam mementingkan diri mereka sendiri." Setelah desahan lembut dia berbalik untuk meninggalkan paviliun. Setelah mendengar ini, Hu Yinglan mengertakkan gigi dan berkata, "Bawahanku berpikir, apakah Yang Mulia ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan negara Jinyang? Baru-baru ini, negara Jinyang tidak terlalu damai, dan dikatakan akan menyatukan negara-negara barat." Sang Putri berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, "Bagaimana jika Anda seorang prajurit? Ambil strategi Jenderal Huqi. Bagaimana dengan Jinyang? Setelah memastikan bahwa kamu bisa menang, belum terlambat untuk melepaskan air."
Sang putri menggelengkan kepalanya. Jadi, Anda hanya seorang pengawal. Bagaimana Anda memastikan bahwa kerajaan Jinyang tidak akan menghemat daya? Apa? Suara sang putri tiba-tiba berubah menjadi dingin. Cara terbaik adalah mendorong kerajaan Jinyang ke jalan buntu sejak awal. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekuatan mereka. Karena negara Jinyang memiliki ide untuk menyatukan Barat, negara itu pasti menyembunyikan banyak kekuatan. Ah, Yang Mulia, Anda dan Pangeran Jinyang. Dia tidak pantas mendapatkannya. Saat langit berangsur-angsur cerah, Zhang Hao merentangkan pinggangnya dengan malas, dan berbalik untuk melihat senyum lembut Zhou Jue. Bangun. Zhou Jue tersenyum sopan. Zhang Hao melihat sekeliling, menggosok matanya dengan malu. Maaf, aku mengganggu kamu untuk beristirahat. Tidak, aku ingin mengucapkan terima kasih, dalam waktu yang singkat, itu dapat menghasilkan besi hitam dengan kemurnian hingga 99,2%, dan itu memenuhi standar kami untuk menyempurnakan tungku merah. 99,2%. Zhang Hao mengulanginya. Meskipun ada spekulasi dalam pikirannya, dia belum mengidentifikasinya secara pribadi, dan itu masih tak berdasar. Zhou Jue mengangguk. Ya, 99,2%. Dan tidak ada kotoran berbahaya yang dapat diidentifikasi sama sekali. Ini bahkan lebih baik daripada besi hitam yang dibeli dari timur. Benarkah? Itu hebat. Aku tidak tahu berapa banyak besi yang dibutuhkan Xing Lintang dan Jiu Yangzong. Bagaimana dengan output Zhang Jia? Zhang Hao melambaikan tangannya dan berdiri dengan bangga. Saudara Zhou sudah melihat kapasitas produksi besi hitam Zhang Jia kami. Beri kami sedikit waktu. Besi hitam 99% murni ini menghasilkan lebih dari 10 ton sebulan. Seharusnya tidak. Itu masalah. Kata Zhang Hao sangat konservatif. Sebenarnya Zhang Hao telah sepenuhnya menguasai teknologi produksi baru, dan output harian 10 ton bukan masalah. Tapi lebih baik bersembunyi. 99% dari besi hitam sudah bisa digunakan untuk membuat senjata sihir, tetapi itu adalah senjata sihir tingkat yang lebih tinggi dari senjata sihir. 98% besi hitam murni memiliki nilai 90 hingga 100 batu roh kelas menengah di negara Qixia. Adapun nilai besi hitam 99%, itu langsung memulai 10 kali lipat. Dengan kemurnian besi hitam, kesulitan pemurnian adalah peningkatan tajam dalam kelipatan geometris. Karena metode peleburan tradisional, ada terlalu banyak kotoran dalam besi hitam yang sulit dihilangkan. Ini juga menghasilkan besi hitam dengan kemurnian tinggi, dan yang lebih mahal. Cerita bersambung di bawah ini. Menurut pengetahuan Zhang Hao, kemurnian 99% dari nilai besi tempa sudah cukup untuk mencocokkan bahan roh langka seperti Taibai Jingjin dan Xingchen Jingjin. Yang paling penting adalah bahwa ada banyak setrika hitam, yang dapat melakukan banyak hal, terlalu sedikit emas putih dan bahan lainnya terlalu sedikit untuk berguna. Kuantitas terkadang sangat penting. Zhou Jue menatap Zhang Hao untuk waktu yang lama, tetapi tidak berbicara secara langsung, dia hanya mengatakan sesuatu yang lain. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Zhang Hao secara sadar menarik bangku dan duduk. Dahulu kala, tidak ada aula Xinglin di Kabupaten Xinchang. Pada waktu itu, Kabupaten Xinchang juga sangat biasa. Orang-orang hanya bisa menyaksikan harga obat keabadian dikendalikan oleh dunia luar. Banyak orang hancur dan tidak bisa mendapatkan obat keabadian. Hingga seorang remaja muncul. Remaja itu menyaksikan kenyataan dan bertekad untuk membuat alkimia. Tapi alkimia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pemuda itu tidak memiliki apa-apa, dan bahkan latihan dasar adalah latihan biasa yang dibeli dari pedagang kecil. Suara Zhou Jue panjang, pikiran Zhang Hao berangsur-angsur tenang, dan dia tampak melihat seorang pemuda yang bertekad untuk ambisinya, sepenuh hati, berjuang di jalan yang dia impikan. Zhou Jue melanjutkan. Pria muda itu memikirkan sebuah trik, yang akan membuatnya menjadi kepala keluarga. Juvenile mengatakan bahwa negara Qixia sebenarnya memiliki warisan alkimia jenis kedua. Selain warisan terpusat dari keluarga kerajaan,
klan keluarga dan sekte, ada juga warisan alkimia lokal, di rakyat. Ada seorang lelaki bijak yang mengatakan, ritual kehilangan alam liar. Itu berarti ketika ritual kelas atas dan musik berbunyi, mereka akan pergi mencari orang-orang untuk menemukan orang yang bisa mewarisinya. Hal yang sama berlaku untuk warisan spiritual. Warisan alkimia juga sama. Hanya saja warisan rakyat itu terfragmentasi, bermacam-macam, tidak merata, dan sulit diceritakan. Dan ada banyak yang dilebih-lebihkan. Pria muda itu bertanya kepada mempelai laki-laki tentang cara membuat Caoling dan dia belajar membuat Zixuesan dari desa Langzong. Untuk menghasilkan Pei Yuan dan yang berkualitas rendah, bocah itu berlutut di salju selama 7 hari. Untuk metode umum membuat kitkidan, ia menjadi pelayan selama 3 bulan. Untuk belajar, ia bersumpah untuk memberikan kembali kepada semua orang di masa depan. Nada bicara Zhou Jue santai, dan Zhang Hao di samping, mendengarkannya dengan cermat. Chapter 72. Selama puluhan tahun kegigihan, remaja itu menjadi seorang pemuda, dan basis budidayanya juga mencapai periode fondasi, dan ia memenangkan persetujuan semua orang. Dia menetap di sebuah bukit biasa dan sebuah bukit di Kabupaten Xinjiang, dan dia mulai mempelajari apa yang telah dia pelajari, menulis buku, dan mulai menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Jika orang yang diselamatkan adalah orang miskin, ia tidak akan mengumpulkan uang, tetapi akan membiarkan orang menanam pohon aprikot di gunung. Namun, masa-masa indahnya tidak bertahan lama, setelah setengah tahun kemudian, ia menemukan bahwa Cici dan yang dibangunnya ternyata beracun. Beberapa praktisi yang mengambil Cikudan menderita erisipelas yang parah. Cerita bersambung di bawah ini. Jika ringan, elemen sebenarnya akan menjadi tidak stabil, dan penanaman tidak bisa dilanjutkan, dan jika sedikit lebih berat, meridian akan terhalang, bahkan yang lebih serius, di titik meridian dan akupuntur akan mulai menyusut, dan ada banyak orang yang terjebak dalam setan batin. Semua orang mengutuk. Untuk memadamkan kemarahan publik, dia bunuh diri sesuai dengan aturan sungai dan danau. Ini disebut 3 lubang dan 6 lubang. Kemudian, setelah penelitian berulang, ditemukan bahwa masalahnya terletak pada tungku alkimia. Lebih tepatnya, bahan dari tungku alkimia. Tungku alkimia yang lebih rendah mencemari obat mujarab. Dia harus membeli bahan roh mahal untuk alkimia. Namun, dia tidak mampu membeli tembaga merah yang mahal, dia hanya bisa mencari besi hitam yang relatif murah. Namun, besi hitam dengan kemurnian tinggi, tidak beracun yang cocok untuk tungku alkimia selalu dikendalikan oleh wilayah timur. 1,99% besi hitam murni, seorang pedagang dari timur, menawarkan harga tinggi 100 hingga 500 batu roh kelas atas. 500 batu roh kelas atas. Zhang Hao tercengang. 500 batu roh kelas atas adalah 5 juta batu roh kelas rendah. Itu 1000 ton batu roh, yang bisa ditumpuk menjadi bukit. Zhou Jue menghela nafas, jenis besi hitam ini untuk alkimia dikatakan berasal dari benua Kunlun, bahkan negara Changlan dan negara Taihua tidak dapat menghasilkan. Yang termurah 100 batu roh kelas atas, yang terbaik 500 batu roh. Dan itu tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Setelah mendengarkan cerita kecil Zhou Jue, Zhang Hao sangat tertekan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia berkata dia bisa menghasilkan lebih dari 10 ton besi hitam untuk alkimia dalam sebulan, yang agak mengejutkan. Jelas aku sudah sangat berhati-hati. Namun, Zhou Jue masih menceritakan kisahnya. Jika Anda ingin membuat tungku alkimia terkecil dan paling sederhana, Anda juga membutuhkan 10 pon besi hitam. Maka Anda membutuhkan 1000 batu roh bermutu tinggi. Dia tidak bisa mengeluarkannya. Pada saat itu, ketika orang-orang di sekitar datang, beberapa dari mereka hanya mengirim 3 atau 5 batu roh yang lebih rendah, beberapa orang mengirim selusin batu roh yang lebih rendah. Tidak banyak yang diberikan oleh setiap orang, dan hanya butuh 3 hari untuk mengumpulkan kekayaan lebih dari 1000 batu roh kelas atas. Setelah itu, dia menggunakan 1 bulan untuk membangun tungku alkimia baru. Sejak itu, tidak ada insiden erisipelas.
Namun, saat-saat indah itu tidak juga lama, ada masalah dengan tungku alkimia. Alkimia untuk waktu yang lama, memanggang untuk waktu yang lama, tungku alkimia tidak akan lagi murni. Dan itu harus diganti. Tunggu, aku dengar tungku alkimia yang bagus selalu bisa digunakan. Zhang Hao menyela cerita Zhou Bo. Itu adalah tungku alkimia yang terbuat dari emas murni. Secara umum, tungku alkimia yang terbuat dari besi hitam dapat digunakan selama 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 3 tahun. Jika itu terbuat dari tembaga merah, maka dapat digunakan selama lebih dari 10 tahun dan sekitar 50 tahun, jika itu terbuat dari emas murni, dan masih dapat diteruskan. Ternyata begitu. Terima kasih. Zhou Jue mengangguk dan terus menceritakan kisah itu. Untungnya, saat ini, ia telah mendapatkan ketenaran dan tabungan, dan ia mulai belajar di luar negeri. Ia berkomunikasi dengan semua pihak, dan bahkan meminjam banyak untuk membaca buku-buku Jiu Yang Zong dan berbagai keluarga. Dia melakukan perjalanan di seluruh negara Qixia, dia telah mengunjungi negara dari perubahan timur, negara Taihua, dan bahkan negara yang lebih timur. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 50 tahun, ia kembali ke Gunung Fangniu hingga puncak periode Jindan. Saat itu musim panas, pada saat itu, Gunung Fangniu sudah menjadi hutan pohon aprikot, dan Gunung Manshan penuh dengan aroma aprikot. Banyak anak bermain di hutan. Selama lebih dari 50 tahun, orang-orang di sekitar telah menggunakan uang dari menjual Xingzi untuk membangun sebuah kuil Tao dengan skala besar. Kuil itu bernama Xinglin Hall. Sejak saat itu, Gunung Fangniu memiliki Balai Xinglin, dan negara Qixia memiliki Balai Xinglin. Dia adalah ayahnya, Zhou Suhai. Sejak hari itu, ayahnya menetap di Gunung Fangniu dan menikahi seorang murid perempuan Jiu Yang Zong beberapa tahun kemudian. Hingga hari ini, 100 tahun telah berlalu. Sekarang, bagi siapapun yang tertarik dengan alkimia, ayahnya akan memberikan dukungan gratis. Setiap tahun, banyak orang datang ke Aula Xinglin, terutama dari negara-negara barat, dan bahkan lebih dari timur. Ada ratusan ahli alkimia yang tinggal di Xinglin Hall. Ini sudah menjadi negara Qixia, dan bahkan tempat suci alkimia terbesar di seluruh barat. Namun, ayahnya tahu bahwa banyak selebriti tepat di depannya, jadi dia sengaja tidak menonjolkan diri sehingga dia bisa merasa nyaman dengan alkimia. Zhang Hao mendengarkan dan dihormati. Meskipun dia belum melihat Zhou Suhai, dia sudah merindukannya. Alasan mengapa dunia ini dapat terus maju adalah karena selalu ada orang yang berdedikasi dalam keheningan dan memikirkan seluruh kelompok. Dengan mendesah, Zhou Jue menoleh untuk melihat Zhang Hao. Adik laki-laki, Anda tahu, jika Pei Yuan dan disempurnakan, bahkan jika tungku alkimia yang paling umum digunakan, rata-rata adalah 20 tungku per hari, 100 per tungku selama 3 tahun dihitung lebih dari 1000 hari, ada 5 batu roh tingkat rendah yang didistribusikan secara merata ke biaya setiap tungku alkimia Pei Yuan dan. Jika tingkat kegagalan, batu roh yang menghasilkan api, bahan obat, del. Dihitung, biaya Pei Yuan dan bisa mencapai 15 batu roh atau lebih. Jika Anda menghitung pendapatan dan konsumsi master alkimia, harga biayanya setinggi 16 batu roh. Zhang Hao berseru. Saya mendengar bahwa harga Pei Yuan dan di negara-negara timur hanya 3 atau 2 potong batu roh. Ya, bahkan ada batu roh. Zhou Jue tampak marah. Tapi kami tidak punya cara, kami kekurangan bahan obat, dan kami tidak memiliki besi hitam untuk alkimia, semuanya hanya dapat dibeli dari timur, dan Changlan kerajaan Cina dan kerajaan Taihua telah memonopoli jalur perdagangan. Cerita bersambung di bawah ini. Kita hanya bisa meregangkan leher dan membiarkan siapapun menyembelih. Zhang Hao tidak menjawab dengan segera, tetapi berpikir sejenak dan bertanya. Berapa banyak suan lintang yang diperlukan untuk alkimia setiap tahun? Puritas mulai dari 99,1% hingga 99,3% membutuhkan 500 tanur biasa setiap tahun. Dan tanur bervariasi dalam ukuran dari hampir 2.500 batu. Hampir 10 ton.
Bagi mereka yang memiliki kemurnian 99,3% hingga 99,5%, dibutuhkan 100 pembakar dan hampir 2 ton. Jika kemurnian lebih tinggi dari 99,5%, perlu lebih dari 20,4 ton. Kami membeli lebih dari 3 juta batu roh kelas atas setiap tahun untuk membeli besi hitam khusus untuk alkimia. Jika bahan obat dihitung, hanya Singlintang di sini yang akan mengasingkan batu roh kelas atas setiap tahun. Hari ini, Kabupaten Xinjiang sudah memiliki 60% deposit batu roh. Mengering, sebagian besar sisanya dieksploitasi berlebihan. Diperkirakan setelah maksimal 100 tahun, kita tidak akan memiliki batu roh. Pada saat itu, negara-negara barat mungkin tidak lagi dapat melatih kultivator mandiri di atas periode fondasi. Zhang Hao dikejutkan oleh angka-angka astronomi. Dibandingkan dengan ini, prestasi keluarga Zhang benar-benar tidak signifikan. Untuk sementara, Zhang Hao bertanya, berapa banyak alkimia hitam untuk alkimia diperlukan setiap tahun di seluruh negara dan bahkan seluruh negara barat? Chapter 73. Menghadapi pertanyaan Zhang Hao, Zhou Jue berpikir sejenak dan berkata, besi hitam untuk alkimia, di negara Qixia, membutuhkan setidaknya 80 ton per tahun. Seluruh 6 negara barat memiliki tidak kurang dari 350 ton per tahun. Zhang Hao terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, di masa depan, besi mistik untuk alkimia di negara-negara barat akan disediakan oleh keluarga Zhang kami. Harga. Telinga Zhou Jue berdiri. Saya tidak ingin Zhang Hao tiba-tiba datang ke titik balik. Ya, apa besi hitam khusus untuk alkimia, berapa harga yang ada di negara Changlan? Zhou Jue hampir menggigit lidahnya. Aku menunggu lama, kamu menanyakan ini padaku. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih berkata, aku tidak yakin. Dikatakan bahwa 20 atau 30 kelas batu roh kelas atas. Zhang Hao mengangguk. Lalu, harga keluarga Zhang adalah kemurnian 99,0%, 15 pon batu roh kelas atas. Untuk setiap peningkatan 0,1 dalam kemurnian, harga meningkat sebesar 2 buah batu roh kelas atas. Zhou Jue sangat gembira, tetapi wajahnya mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa murah, harga ini masih terlalu mahal. Kedua pria itu memiliki teori panjang, Zhang Hao turun menjadi 10 batu roh komersial. Zhou Jue akhirnya membungkuk pada Zhang Hao. Zhang Hao menerimanya dengan jujur. Meskipun biaya peleburan besi hitam kemurnian tinggi ini tidak tinggi, tetapi teknologinya sangat berharga. Yang paling penting adalah memecah monopoli timur dan mencegah keluarnya batu roh, yang sangat penting. Cerita bersambung di bawah ini. Kami telah mencapai swasembada dan dapat mengekspor. Kemudian, Zhang Hao membuat 2 persyaratannya sendiri. Yang pertama adalah harga besi hitam, yang hanya harga di dalam negara Qixia, dijual ke 5 negara barat lainnya, dan harganya sedikit lebih mahal dan terbatas. Mereka yang melebihi batas dan dijual ke timur harus memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi mereka lebih murah daripada yang dari Kunlun. Cara mengendalikan harga ini membutuhkan bantuan Zhou Jue, semua orang memiliki uang untuk menghasilkan bersama, Zhang Hao sangat jelas bahwa kekuatan Zhang sendiri sedikit lemah. Kedua, Zhang Hao sangat bersemangat untuk teknik identifikasi yang dapat mengidentifikasi titik desimal. Sang putri telah menunjukkan teknik identifikasi yang kuat sebelumnya, tapi Zhang Hao tidak bermaksud berbicara, dia sangat mudah sekarang. Zhou Jue juga sangat sederhana, dan teknik penilaian menghadiahkan Zhang Hao secara langsung, dan untuk masalah harga, dia berkata bahwa dia akan kembali dan berdiskusi dengan Jiuyang Zhongzhangzun, bahkan ayahnya Zhou Suhai. Bolak-balik, diperkirakan butuh 10 hari. Zhou Jue hendak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Zhang Hao berteriak, kakak, tunggu, kakak punya masalah lain. Ada apa? Sosok Zhou Jue terus melayang ke langit, jubahnya berlengan seperti orang di awan. Aku ingin bertanya, mengapa kemurnian besi-besi hitam lebih dari 99%, dan senjata roh bisa disempurnakan, alasan apa? Ini, kamu pegang itu.
Zhou Jue buru-buru membuang batu giok, dan itu terbang di atas awan putih dengan desir, dan menghilang dengan desiran lain. Zhang Hao mengambil alih giok-giok, tanpa melihat ke langit. Zhang Hao telah lama terjerat sehubungan dengan masalah senjata spiritual, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa memberi Zhang Hao jawaban. Pengetahuan hanya ada di tangan beberapa orang. Giok-giok sangat kaya akan konten, dan bahkan mengandung beberapa metode pemurnian senjata spiritual. Sangat dermawan. Hula. Ada angin di atas kepalanya, dan dia melihat Zhou Jue pergi dan kembali. Dia berteriak di atap. Jangan kehilangan giok-giok, berikan aku kembali ketika kamu kembali. Katakan saja lagi, terbang jauh. Zhang Hao. Gambar, Anda telah melemparkan gambar murid Master Jiu Yangzong dan Tuan Muda Zhou ke parit sungai. Setelah menyaksikan sosok Zhou Jue menghilang sepenuhnya, Zhang Hao terus menonton giok-giok dan menemukan informasi yang dia butuhkan. Ternyata semakin tinggi kemurnian besi hitam, semakin kuat kemampuan untuk mentransmisikan aura, dan ketika kemampuan konduksi meningkat, itu akan menunjukkan beberapa sifat aneh. Terutama ketika kemurnian besi hitam lebih dari 99%, aura hampir tidak terhalang, dapat dengan sempurna menahan elemen, mantra, kekuatan gaib, dan memiliki kemampuan tertentu untuk menyatukan aura. Cerita bersambung di bawah ini. Terus terang, itu superkonduktor. Ia juga memiliki magnet yang lemah. Adapun teknik penilaian. Sebenarnya membutuhkan elemen sejati dan kesadaran spiritual, dan periode penyempurnaan Ki hanya Ki yang benar, kesadaran spiritual sedikit, tetapi tidak cukup. Zhang Hao dengan enggan meletakkan batu giok teknik penilaian, siap untuk diserahkan kepada ayahnya, paman kedua, kakak laki-laki dan sebagainya. Nah, sekarang ayah dan paman kedua saya masih berkultivasi, dan kami hanya bisa menyusahkan Zhang Han untuk saat ini. Butuh Zhang Han lebih dari 2 jam untuk menguasai teknik penilaian baru dan mulai berpartisipasi dalam studi baru besi hitam kemurnian sangat tinggi. Huang Mingshan dan yang lainnya sangat serius dan tampaknya memiliki perasaan misi di wajah mereka. Keingintahuan Zhang Han di samping dan metode peleburan baru membuatnya tidak bisa mengerti. Mengapa bubuk besi ini dipisahkan dari bubuk arang? Bagaimana mereka bereaksi? Kenapa hanya sedikit udara? Bukankah seharusnya bubuk batu roh ditambahkan dalam proses peleburan besi hitam? Zhang Hao memiliki garis hitam, tetapi Huang Mingshan bersemangat untuk menjelaskan. Akibatnya, ada lebih banyak masalah. Oksigen. Gas macam apa ini? Apakah tubuhku juga berkarat? Zhang Hao memutar matanya dengan tenang. Tidak, kamu tidak berkarat di tubuhmu, otakmu lucu. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, Zhang Zhengye berjalan dengan bijak, meskipun wajahnya pucat, tetapi dia tidak menyembunyikan gayanya. Ketika saya bertemu, saya langsung berkata, "Tikus kecil, Anda memiliki wajah yang besar. Perdana Menteri telah tiba dan telah tiba di Guild. Saya akan menunggu Anda sekarang. Feng Dongyuan sudah menunggu Anda di ruang tamu." Zhang Hao langsung terkejut. Perdana Menteri ada di sini secara pribadi. Apakah ini? Paman, apakah? Bermain besar. Aku pikir kamu cukup berani. Kenapa kamu takut sekarang? Saya mendengar bahwa Perdana Menteri semuanya adalah Qiqiao Linglongsins. Berurusan dengan orang-orang ini membutuhkan lebih dari satu pikiran. Tetapi saya adalah orang biasa. Jika saya memiliki lebih dari satu pikiran, saya akan mati. Zhang Zhengye. Persyaratan kredit difasilitasi oleh Zhang Hao masih harus pergi. Feng Dongyuan mendapatkan kembali wajahnya yang dingin. Ketika Zhang Hao tidak melihat apa-apa, dia menariknya dan terbang dengan hula. Tidak peduli apa yang dikatakan Zhang Hao di sepanjang jalan, tidak ada penurunan. Ketika Zhang Hao datang ke gerbang guild, kakinya lembut dan wajahnya pucat. Mulut Feng Dongyuan menunjukkan senyum puas, masuk, Tuan Kota juga ada di sana. Cerita bersambung di bawah ini. Tuan Rumah Kota Liu Jingming dan Perdana Menteri Ouyang Siduan duduk di utara dan merendahkan, pelanggan tipikal. Zhou Bo dan yang lainnya di guild duduk di selatan, sedikit sakit.
Zhang Hao datang untuk melihat foto ini, sedikit mengernyit, dan bertanya, yang mana Perdana Menteri? Orang tua itu. Perdana Menteri tampak setengah baya, tetapi menyebut dirinya orang tua. Namun, umur kultivator diri tidak dapat dilihat di permukaan, dan orang tua yang memproklamirkan diri juga baik-baik saja. Zhang Hao saling memandang, mengangguk serius, dan berkata dengan agresif, "Halo, Anda berada di posisi yang salah." Suasana menegang dalam sekejap. Liu Jingming sangat ketat, dan dia terkejut dengan kata-kata Zhang Hao. Zhou Bo dan yang lainnya juga terpana. Tuan Zhang, Anda mendominasi. Perdana Menteri, Ouyangxi, menyipitkan matanya, dan menembak langsung ke hati Zhang Hao seperti pisau. Namun, Zhang Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap langsung pada Perdana Menteri tanpa menyerah. Di udara, tampaknya ada pedang dan pedang yang tidak terlihat. Setelah beberapa saat, Perdana Menteri tertawa. Seorang pemuda yang baik. Lalu Anda berkata, di mana lelaki tua itu harus duduk? Tentu saja disitulah para tamu harus duduk. Setelah istirahat sejenak, Zhang Hao melanjutkan, mari kita bicara lagi di sore hari. Pada siang hari, mari kita biarkan Perdana Menteri menangkap angin dan debu, dan memperkenalkan Guild Suanti dengan cara apapun. Chapter 74. Setelah kuat, turunkan kepala Anda, sehingga kedua belah pihak memiliki langkah untuk turun. Meskipun Zhang Hao berurusan dengan sedikit belak-belakan, itu sudah luar biasa. Liu Jingming mengangguk, Zhou Bo dan yang lainnya menghargai, dan Perdana Menteri hanya bisa mengangguk. Mengambil keuntungan dari waktu makan siang, Zhou Bo segera mengatur orang untuk mengatur ulang kursi. Kali ini Zhang Hao memberi saran. Menurut tempat duduk tradisional, tidak peduli bagaimana pengaturannya tidak cocok, selalu ada satu sisi tinggi dan satu sisi rendah, satu sisi atas dan satu sisi bawah. Jadi Zhang Haoling bergerak. Kami duduk di sisi yang berlawanan. Kami adalah tuan rumah karena kami adalah tuan rumah. Beginilah pengaturan makan siang, dan kedua belah pihak sangat puas. Selama makan siang, Zhou Bo berbicara tentang tawa dan berbicara tentang penyebab dan konsekuensi dari guild, tanggung jawab, DEL. Terutama kontribusi guild terhadap stabilitas nilai moneter, akhirnya, sistem paten guild yang paling dibanggakan dibahas. Perdana Menteri Ouyangxi sedikit tidak setuju pada awalnya, tetapi secara bertahap, ia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang persatuan Suanti, tetapi ia terus-menerus bertepuk tangan. Dengan pemahaman dasar kedua belah pihak, dan kepedulian yang sama terhadap negara, negosiasi jauh lebih mudah. Tetapi dalam hal uang, mudah, juga terbatas. Cerita bersambung di bawah ini. Suanti Guild berkata, kami hanya dapat mengekstraksi 200 ton Suanti setiap hari, untuk kualitasnya, itu tergantung pada situasi penjualan hari itu. Perdana Menteri mengatakan, dalam sebulan terakhir, semua telah dipasok ke militer. Suanti Guild berkata, kita bisa memberikan kredit selama 1 tahun tanpa bunga. Perdana Menteri berkata, Anda harus menjual 20% dari harga pasar. Suanti Guild berkata, kami membutuhkan konsesi pajak. Perdana Menteri mengatakan, adalah tugas dan tanggung jawab Anda untuk membayar pajak sesuai dengan hukum, bahkan bunga pun kena pajak. Kedua belah pihak saling berbicara. Untuk hal-hal yang menarik ini, Zhou Bo dan yang lainnya tidak memiliki pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Anda harus berhati-hati dengan minat. Zhang Hao melihat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dia, dan pergi. Segera setelah dia meninggalkan rumah, seseorang menyerahkan surat cinta kepada Zhang Hao. Batuk, itu surat. Diakon Zhang, ada seorang pria bernama Mu Yingying di pintu, yang telah menunggu kamu untuk waktu yang lama. Sekarang. Zhang Hao menatap matahari terbenam merah, dan kemudian melihat gosip pengawal persekutuan, mengangkat bahu, dan datang ke gerbang. Sebuah gerbong yang indah namun mewah diparkir di pintu. Penjaga dan pengemudi itu seperti patung, tidak bergerak, hanya 2 kuda putih yang menarik kereta bergerak dengan gelisah. Zhang Hao datang ke kereta dan berteriak pelan, si Mei, Zhang Hao terlambat, tolong tebus dosa-dosanya. Kenapa kamu bersalah? Itu gadis kecil yang mengganggu.
Mendengarkan suara masam ini, Zhang Hao dengan cepat meminta maaf dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Saudari Si, saya lalai. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk penebusan dosa? Aku baru saja datang untuk melihat matahari terbenam, dan pergi setelah menonton matahari terbenam. Zhang Hao lebih yakin bahwa Mu Yingying memang terbakar. Saya suka menonton matahari terbenam, kan? Senang menyaksikan matahari terbenam. Ngomong-ngomong, Zhang Hao mencari di kepalanya dan menemukan beberapa lelucon. Aku mungkin bukan yang paling cantik, aku mungkin bukan yang paling pintar. Namaku Wei Bihui. Seorang kaisar ingin membuat gaun baru. Gaun baru ini harus dapat mengukur kesetiaan rakyatnya. Akibatnya, beberapa anak tidak tahu dan mengatakan bahwa keagungannya tidak mengenakan apa-apa tetapi dibawa pergi oleh orang dewasa. Apa yang kamu katakan ketika kamu bertemu dengan 7 barbeque matang dan 3 barbeque matang? Mu Yingying akhirnya geli dan berkata sambil tersenyum. Akan dikatakan, kita hanya cocok. Iya, kami hanya cocok, ulang Zhang Hao hati-hati. Mu Yingying tertegun untuk sementara waktu, dan menyesap, aku tahu mengintimidasi orang lain. Yah, kami ingin meniru persekutuan Suanti dan membentuk guild pemurnian. Tapi aku selalu merasa bahwa ada kekurangan, jadi aku ingin bertanya pada Brother Si. Aku mencoba yang terbaik. Zhang Hao memimpin kuda, mengikuti Mu Yingying, dan berjalan maju. Sepanjang jalan, Zhang Hao punya rencana. Sekarang keluarga telah banyak menumpuk, mungkin sudah waktunya untuk terlibat dalam industri penyulingan. Cerita bersambung di bawah ini. Akankah serikat penyulingan menjadi peluang bagi perkembangan Zhang selanjutnya? Keduanya tidak cepat, ketika matahari jatuh ke kepala kota, mereka datang ke menara Jiaoshan. Jiao Xinlu masih sangat bersemangat, tetapi ketika Zhang Hao datang ke pintu, pelayan di pintu berteriak dengan rapi. Selamat datang, Tuan Zhang. Pada saat itu, rasa kepuasan muncul secara spontan. Kami akhirnya bukan karakter pendukung yang tidak disebutkan namanya. Baru saja melangkah ke gedung Jiaoshan, penjaga toko menyambutnya dengan senyum lebar, dan secara pribadi mengundang Zhang Hao dan Mu Yingying ke lantai 8. Berdiri di lantai 8, Zhang Hao menatap pintu tertutup lantai 9, dan bingung. Apakah lantai ke-9 tampaknya telah dibuka? Penjaga toko itu menjawab dengan segera. Karena kita belum menyiapkan semua hidangan di lantai 9 sejauh ini. Biarkan Zhang Gongzi tersenyum. Zhang Hao mengangguk, tetapi 10.000 orang tidak percaya di dalam hatinya. Tetapi orang-orang mengatakan ini dengan indah. Lantai ke-9 pasti digunakan untuk menyambut para VIP sejati. Misalnya, pangeran, tetua Jiu Yangzong dan sejenisnya. Kamar pribadi adalah kamar yang sama dengan yang terakhir. Zhang Chang tahu Zheng Changqiu, Mu Mingchen, Mei Qianyun, Ji berbeda, Liu Xian dan lainnya. Ada juga banyak wajah baru. Zheng Changqiu sangat antusias dan memimpin Zhang Hao untuk memperkenalkan satu per satu. Bendahara Besar Yunying, Liu Guang. Tuan Awal Yuan Ying. Master Mu Family, Mu Pengcheng. 20 tahun, Yayasan Jangka Menengah. Setelah putaran, ia akhirnya kembali ke kursi Zheng Changqiu dan menunjuk ke perkenalan di sebelahnya. Zheng Shaoji, penguasa keluarga Zheng, 19 tahun, di tengah yayasan. Zhang Hao bertemu satu demi satu tanpa kehilangan kesopanan. Saya tahu, tapi Ji Sili langsung ke tema. Keponakan itu miliknya sendiri, jadi saya hanya akan mengatakannya. Zhang Hao mengangguk setuju. Tapi saya punya ide lain di hati saya. Kita kenalan terbaik, jangan tekan 3 kata, orang pertama. Yi Differen berbicara tentang persiapan mereka untuk Refinery Guild. Diskusi pada awalnya sangat bagus, tetapi mereka selalu merasa bahwa ada kekurangan, tetapi mereka tidak tahu. Singkatnya, semua orang berkumpul bersama, tetapi tidak dapat menemukan pemahaman diam-diam dari persatuan Suanti. Setelah mendengarkan, Zhang Hao berkata dengan tidak ramah. Dea Chonji, aku mungkin mengerti apa yang hilang. Biarkan saya berbicara tentang persekutuan Suanti terlebih dahulu. Pembentukan persekutuan Suanti didasarkan. Pasar besi tempa kacau dan kepentingan semua orang terganggu.
Setiap orang sangat perlu melakukan perubahan yang efektif. Kebetulan keluarga Zhang memiliki reputasi yang cukup karena teknik penempaan air publik. Baru saat itulah persekutuan Xuanti. Dengan kata lain, semua orang berkumpul bersama dan memiliki tujuan yang sama. Permisi, apa tujuan bersama kalian semua berkumpul? Cerita bersambung di bawah ini. Mu Yingying berpikir sebentar dan berkata, tujuan kita bersama adalah untuk memperluas dan memilah-milah industri peleburan senjata sihir domestik. Zhang Hao menggelengkan kepalanya. Saudari Si, saya pikir guild adalah keluarga besar, semua orang adalah anggota keluarga. Keluarga ini harus memiliki inti internal, bukan inti eksternal. Mu Yingying Siu sedikit mengernyit, kakak Si, apa inti dari persatuan Xuanti? Peleburan besi. Lebih khusus lagi, itu adalah teknologi peleburan besi tempa. Di masa lalu, kami menghargai teknologi peleburan besi tempa. Di masa lalu, kami telah mengungkapkannya secara internal, dan semua orang telah membuat kemajuan besar. Saya pikir semua orang di sini seharusnya memiliki kedalaman perasaan. Orang-orang mengangguk, dan mereka secara pribadi menyaksikan kebangkitan dan perkembangan persekutuan Xuanti. Tapi apa inti dari serikat penyulingan? Zheng Shaoji berpikir dalam-dalam. Teknologi kami berbeda, dan produk-produk kilang juga sangat berbeda. Saya tidak bisa memikirkan landasan bersama untuk sementara waktu. Mu Yingying tiba-tiba berkedip. Dengan itu, ada item yang dapat mengakomodasi semua perbedaan. Yaitu, senjata perang. Senjata perang. Mata semua orang langsung bersinar. Zhang Hao juga datang ke roh. Meskipun saya telah berkali-kali mendengar tentang kata-kata, senjata perang, dan kekuatan senjata perang, saya belum pernah melihat mesin perang yang begitu kuat secara langsung. Chapter 75. Semua orang memandang Mu Yingying, mata Mu Yingying menjadi lebih cerah dan lebih cerah, matanya penuh percaya diri. Kami hanya bisa belajar dari model persekutuan Xuanti, tetapi kami tidak bisa menyalinnya. Karena persekutuan Xuanti hanya memiliki satu produk, yaitu Xuanti. Semua teknologi Anda adalah untuk produk persekutuan Xuanti. Ini adalah keuntungan inheren dari persekutuan Xuanti. Tapi kami berbeda, kami memproses besi hitam menjadi barang yang berbeda. Termasuk alat kehidupan, alat pertanian, peralatan pengrajin, alat, senjata sihir dan sebagainya. Teknologi kami semuanya terdesentralisasi dan sulit untuk disatukan, bahkan tidak mungkin. Karena itu, saya pikir kita tidak boleh mulai dengan teknologi, tetapi langsung dengan produk. Senjata perang adalah produk yang bagus. Senjata perang dapat berisi puluhan, ratusan atau ribuan senjata atau senjata sihir. Kita dapat menggunakan teknologi terbaik kami untuk membuat komponen Warcraft terbaik. Akhirnya, semua komponen digabungkan menjadi senjata perang yang kuat. Dalam proses menciptakan senjata perang, kami secara bertahap mengungkapkan beberapa teknologi kami dan mempelajari aturan paten persekutuan Xuanti untuk merumuskan sistem paten kami sendiri. Setelah Mu Yingying selesai, semua orang diam sejenak, lalu tepuk tangan meriah. Bahkan tatapan Zhang Hao untuk Mu Yingying penuh keajaiban. Cerita bersambung di bawah ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Mu Yingying dapat dikatakan telah menciptakan tren baru. Di antaranya, cukup sedikit makna saham teknologi. Dapat dikatakan bahwa keputusan Mu Yingying sangat mendorong kemajuan teknologi dari negara Qixia. Pada saat ini, Zhang Hao menatap mata Mu Yingying sedikit berbeda. Tidak seperti dirinya sendiri, Mu Yingying dapat melakukannya, itu benar-benar bijaksana. Melihat mata terkejut Zhang Hao, Mu Yingying tiba-tiba meremas mata Zhang Hao dengan bangga, sangat lucu. Nah, gadis ini tidak buruk. Dengan proposal Mu Yingying, semua orang terpana dan cepat memilah aturan dan peraturan awal. Zhang Hao sangat mudah dipelajari. Dia tidak menutupi ketidaktahuannya sama sekali. Dia langsung bertanya kepada semua orang. Apa senjata perang? Kami dulu mencium besi hitam. Untuk senjata perang, kami hanya mendengar namanya dan tidak melihat bentuknya. Biarkan aku bicara. Kata Mu Pengcheng, dan ditekan oleh adik perempuan itu.
Tuanmu berada di bawah tekanan besar, jadi sudah waktunya untuk menunjukkannya. Saudaraku, jika kamu ingin memperjelas apa senjata perang itu, kamu harus mulai dengan senjata biasa, senjata ajaib, dan senjata spiritual. Kita sudah terbiasa dengan tiga istilah senjata ajaib, dan harta spiritual, tetapi mengapa tiga istilah ini tidak dipahami oleh semua orang, kita hanya memperlakukan mereka sebagai tiga tingkat sihir spiritual. Tetapi pada kenyataannya, instrumen sihir, senjata sihir, harta roh, dan bahkan rune, adalah bentuk instrumen budidaya, bukan level. Senjata ajaib belum tentu buruk, dan senjata ajaib belum tentu kuat. Senjata ajaib ini berfokus pada Dharma. Singkatnya, itu adalah item dengan mana. Secara umum, perangkat sihir memang relatif tingkat rendah. Tetapi itu tidak berarti bahwa senjata ajaib itu buruk. Jika senjata ajaib ditambahkan dengan kekuatan magis masa meta, maka fungsi senjata ajaib ini bahkan melebihi fungsi senjata ajaib. Perbedaan yang paling jelas antara senjata sihir, dan harta spiritual adalah bahwa itu tidak bisa sefleksibel dan diperbesar seperti senjata sihir. Misalnya, tombak sang putri adalah senjata ajaib, dan itu adalah harta karun ilegal. Tetapi kemampuan tempur yang sebenarnya dari tombak ini bahkan lebih tinggi dari Lingbao. Dibandingkan dengan senjata sihir, pemurnian senjata sihir itu sederhana dan cepat, dan dapat ditambah dalam jumlah besar. Dan persyaratan penggunaannya sederhana, tidak perlu waktu pemurnian yang lama, dan ketika Anda terbiasa, Anda dapat memainkan kekuatan bertarung puncak. Begitu senjata ajaib itu rusak, itu tidak akan merusak kesadaran spiritual. Oleh karena itu, di tentara, senjata sihir digunakan secara luas, beberapa senjata sihir yang kuat tidak lebih lemah dari apa yang biasa kita sebut senjata spiritual. Mari kita bicara tentang harta dan harta roh lagi, dengan fokus pada kata harta. Saya ingin tahu apakah Sidi telah mendengar nama pedang Tibet. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao menggelengkan kepalanya. Ilmu pedang Tibet adalah metode pemurnian senjata sihir yang paling awal dicatat, sekarang hampir semua metode pemurniannya berasal dari ilmu pedang Tibet. Setelah periode dasar, instruktur dapat menggunakan ilmu pedang Tibet untuk membuka titik akupuntur dalam tubuh, yang secara khusus digunakan untuk menyembunyikan pedang, yaitu pedang terbang. Pada pedang terbang, akan ada formasi yang sesuai. Kami biasanya menyebutnya formasi sihir. Ini sebenarnya formasi ruang yang cocok dengan ilmu pedang Tibet, menggemakan ruang akupuntur yang diciptakan oleh ilmu pedang Tibet. Biasanya, orang akan berlatih ilmu pedang Tibet dengan Chengjiang, yang terletak di bawah lidah. Sisa senjata sihir itu sama dengan Fei Jian. Longbao lagi. Fitur terbesar dari Lingbao adalah, harta memiliki semangat, seperti perintah lengan. Sulit dipahami tanpa pengalaman pribadi. Jadi aku tidak tahu dengan jelas. Sekarang senjata perang sihir. Apa yang kami katakan sebelumnya, apakah itu senjata sihir, atau harta spiritual, kebanyakan tunggal. Bahkan jika ada set lengkap, mereka kebanyakan monoton. Senjata perang sihir adalah mesin yang terdiri dari beberapa senjata ajaib atau senjata ajaib. Beberapa alat perang besar rumit dan di luar imajinasi. Sebagai contoh, negara lancang memiliki pos pemeriksaan bernama King Tianguan di South Win-Win Ridge. Alasan mengapa King Tianguan mendapatkan namanya adalah karena ada Paviliun King Tian di sana. Paviliun King Tian, tinggi 30 kaki dan tinggi 18 kaki, dikatakan bahwa lebih dari 14.000 instrumen magis digunakan di seluruh tubuh, dan setiap instrumen magis dapat dibandingkan dengan senjata sihir tingkat atas. Itu adalah senjata perang tingkat benteng. Itu bisa terbang di langit, dan tidak ada perlawanan terhadap masa kecil bayi. Dalam pikiran Zhang Hao, sebuah benteng terbang dengan radius 100 meter dan ketinggian hampir 60 meter muncul, benteng itu jatuh ke langit dan puluhan ribu tentara berubah menjadi bubuk. Sebuah pusat perbelanjaan terbang. Tapi itu semua senjata. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam, dan dia tiba-tiba mengirim pesan bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang dunia.
Keluarga Zhang juga merupakan keluarga kecil sebelumnya, dan terlalu sedikit informasi yang diketahui. Mu Pengcheng melanjutkan. Senjata perang paling terkenal di negara kita Qixia adalah Lingguibao. Lingguibao dikatakan terdiri dari lebih dari 2000 instrumen tingkat senjata ajaib, dengan radius lebih dari 5 kaki, dan pesona yang kuat di atas. Setiap jam mengkonsumsi puluhan ribu batu roh kelas atas. Ada mantra di bawah benteng penyu untuk membentuk 4 kaki yang menopang pilar, yang bisa bergerak perlahan. Di dalam tentara dapat meluncurkan busur panah, kekuatan magis, del untuk memusnahkan musuh. Sejauh yang saya tahu, kami sekarang memiliki total 6 Turtles Fort. Zhang Hao hanya mendengarkan, dan dia bersemangat. Mau tak mau bertanya. Apakah ada senjata perang kecil? Itu banyak. Misalnya, beberapa busur panah yang kuat di medan perang juga bisa dianggap sebagai senjata perang. Terima kasih, brother, telah memperkenalkan. Zhang Hao tahu banyak dan mendapat banyak manfaat. Mu Pengcheng sangat bangga. Hal-hal kecil. Jika adik memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Setelah memikirkannya, Zhang Hao tiba-tiba berkata. Guild penyulingan ini, atas nama keluarga Zhang, mendaftar untuk bergabung dan bersama-sama membangun guild penyulingan. Yo! Mei Qianyun tiba-tiba berkata, sangat terkejut, Tuan Zhang, kemampuan keluarga Zhang untuk mencium besi hitam, kita semua telah melihatnya. Tapi guild pemurnian, tesnya adalah teknologi pemurnian. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan keluarga Zhang bagaimana dengan teknologi praktisnya. Zhang Hao tersenyum. Kalau tidak, kita akan pergi untuk saat ini hari ini. 3 hari kemudian, kami membawa teknologi dan senjata ajaib kami sendiri untuk bertemu lagi. Pada saat itu, semua orang akan berdiskusi lagi dan menentukan apakah keluarga Zhang memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi penyulingan. Setelah berpikir sebentar, semua orang setuju, dan setelah 3 hari, mereka bertemu di rumah Zhang di Fangxi. Kemudian semua orang mulai berbicara tentang udara. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.